Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat santri, perkenalkan nama saya Cindy Faiza Nabila, biasa dipanggil Cindy. Nah, kali ini kita bersama dengan salah satu penulis sastra terbaik di sekolah kita, Pondok Pesantren Nurul Islam Jember. Mari kita sambut bintang tamu kita kali ini. Baik, bisa dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Cindy dan juga tim channel Nuris yang telah memberi saya kesempatan untuk berbincang-bincang dengan sobat santri kali ini. Baik, perkenalkan, nama saya adalah Nandita Yusfira Prastika, biasa dipanggil Yusfira. Oke, Kak Yusfira. Kak Yusfira ini adalah seorang penulis sastra muda yang sudah menciptakan banyak sekali karya. Nah, salah satu karya terbaiknya ini adalah sebuah novela yang berjudul Ibu, Izinkan Aku Sholat di Gerejamu. Teman-teman pasti penasaran gak sih tentang buku novela ini? Mari kita tanyakan langsung kepada penulisnya. Oke Kak Yusfira, saya punya beberapa pertanyaan nih tentang sebuah novela yang berjudul Ibu, Izinkan Aku Sholat di Gerejamu ini nih. Pertanyaan pertama, Kak Yusfira mendapat inspirasi dari mana sih untuk membuat sebuah karya sastra yang sebagus ini? Baik, berbicara soal inspirasi, sebenarnya saya dapat inspirasi ini ketika saya duduk di bangku kelas 9. Nah, kala itu saya sedang mengikuti ekskul sastra. Hanya saja waktu itu mungkin karena lingkungan kita di pesantren, jadi isi tulisan kita masih terbatas, yakni dari segi pendalaman dan juga waktu itu kita tidak bisa semena-mena menulis. Maksudnya kita harus masih mau filter genrenya, seperti genre romantis atau sesuatu yang berbau cinta itu kan masih sedikit tabu ketika dituliskan di area pesantren seperti itu. Jadi sebenarnya inspirasi dari buku ini tuh diambil dari kisah nyata. Wah, ini nih teman-teman, inspirasi itu bisa datang dari manapun. Seperti Kak Yusfira tadi, inspirasi untuk membuat sebuah novela ini dari kisah nyata. Nah, boleh diceritain sedikit gak? Kisah nyata yang gimana tuh? Berbicara tentang kisah nyatanya sendiri, sebenarnya faktanya kisah ini tuh dikisahkan seorang laki-laki, tokohnya adalah sebenarnya seorang laki-laki. Nah, hanya saja ketika saya menuliskan menjadi novela, saya ubah tokohnya menjadi wanita. Karena apa? Nah, pada saat itu ketika saya awal-awal menulis, saya selalu berpikir kita sebagai seorang penulis itu harus menulis sesuatu yang dekat dengan kita. Supaya apa? Supaya tulisan kita menjadi fresh, menjadi bagus hasilnya seperti itu. Maka dari itu, ketika saya mengubahnya menjadi wanita, saya berpikir, oh iya, ketika seorang wanita melakukan hal ini, hal A, B, C seperti itu, saya akan memahami, oh biasanya wanita seperti ini, seperti itu. Jadi ketika saya menuliskan laki-laki, mungkin saya masih harus mempelajari 2 kali, begitu. Makanya saya lebih memilih menuliskannya menyuguhkan wanita daripada laki-laki. Oke, ini nih teman-teman, untuk membuat sebuah karya sastra yang bagus, kita itu harus menulis sesuatu yang deket sama kita sendiri nih, biar tulisannya tuh fresh, bagus gitu ya. Nah, tapi saya ada pertanyaan nih, susah gak sih Kak Yusfira untuk mengubah tokohnya dari laki-laki menjadi wanita? Kesulitan ya, berarti di tingkat kesulitan. Sebenarnya kesulitan tuh pasti ada, tapi di sini kita tidak hanya berbicara soal kesulitan, tapi lebih ke pro kontra. Ada positifnya, ada negatifnya. Seperti ini. Kita ambil dari sisi positif. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, kita ketika menulis itu akan lebih ngena perasaan dan juga kita bisa menikmati seperti itu. Jadi, nikmatnya ada di pembaca dan juga saya yang menulis pun tidak kesusahan. Tapi kalau kita ngomongin negatif, ngomongin kesulitannya, itu tadi sebenarnya ada beberapa adegan mungkin yang tidak bisa diceritakan, seperti contohnya ketika kita mengambil
fakta aslinya, dikutip dari cerita laki-laki ya. Nah, di ceritanya laki-laki nih, seorang laki-laki yang taat agama, patuh, yang selalu ibadah tiap hari seperti itu tanpa henti. Tapi ketika kita mengubah tokohnya menjadi perempuan, apakah kita bisa menceritakan hal tersebut? Enggak. Tidak, karena itu tadi wanita tuh masih punya masa haid. Jadi mungkin minusnya di situ, tapi kembali lagi ke sisi positifnya yang bisa kita dapatkan seperti itu. Oke, baik. Nah, teman-teman, dari tadi kita sudah berbicara tentang inspirasi, tentang tokoh wanita, dan tentang beberapa hal yang mungkin tidak dijelaskan di dalam buku nih. Nah, tapi teman-teman penasaran gak sih tentang sinopsis dari sebuah novela yang berjudul Ibu Izinkan Aku Sholat di Gerejamu ini? Mari kita tanyakan langsung kepada penulisnya. Baik, soal sinopsis. Jadi singkat ceritanya nih, seorang anak yang kala itu sang ayah ini selalu bilang, Tuhan tuh cuman ada satu. Cuman hanya saja di situ dia langsung berpikir, ketika Tuhan memang hanya ada satu, tapi kenapa agama di dunia ini ada banyak seperti itu. Jadi dia berkecamuk dengan pikirannya sendiri seperti itu. Pada akhirnya di sebuah momen dia mendapatkan sebuah mimpi bahwa hal yang dia anut sekarang itu tidak benar. Dia tuh sedang berada di jalan yang salah. Pada akhirnya dia tuh memutuskan untuk tidak menganut jalan tersebut. Dia berani nekat dan pada akhirnya dia memilih jalannya sendiri. Singkat ceritanya seperti itu. Jadi novela ini mengisahkan tentang dilema seorang anak tentang keyakinan, lalu dia mendapatkan hidayah. Setelah itu dia memilih untuk ke jalannya sendiri seperti itu. Benar-benar. Nah, tapi ya Kak Yusfira, saya penasaran. Dari sinopsis yang telah dibahas tadi, Kak Yusfira sama sekali tidak menyebutkan tentang ibu. Nah, padahal judul yang diambil Kak Yusfira untuk novela ini, judulnya Ibu, Izinkan Aku Sholat di Gerejamu. Gimana tuh Kak Yusfira? Jadi seperti ini. Ketika sang anak sudah mendapat keyakinan nih, ketika dia sudah beranjak dewasa. Nah, disitulah dia sudah mendapatkan apa itu namanya kenyamanan, apa itu namanya kebaikan. Nah, pada akhirnya dia berpikir, oh iya, yang membawa saya sampai seperti ini siapa? Yang membawa saya sampai hingga di titik ini pasti bukan hanya karena diri saya. Akhirnya dia teringat akan ibunya. Iya, ada sesosok ibu yang membuat aku hidup seperti itu. Dan pada akhirnya ketika dia sudah lama tidak berjumpa dengan ibunya dan bahkan dia sudah berbeda keyakinan dengan ibunya, dia masih tetap mencari ibunya. Akhirnya dia pulang kepada ibunya dan dengan kondisi yang berbeda, dengan kondisi yang setelah sekian tahun tidak bertemu dan dia tiba-tiba dengan penampilan yang berbeda, tapi dia tetap meminta maaf kepada ibunya. Intinya dia masih tetap ingat jalannya untuk pulang, seperti itu. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Sebuah novela yang berjudul Ibu Izinkan Aku Sholat di Gerejamu ini akan dapat memberikan banyak sekali pelajaran kepada teman-teman nih. Tapi menurut Kak Yusfira sendiri, pesan moral apa sih yang mau disampaikan dari buku ini? Berbicara soal pesan moral, sebenarnya ada banyak ya teman-teman pesan moral yang ingin saya sampaikan pada buku tersebut. Hanya saja kita tidak bisa menjabarkannya satu-satu. Nah, jadi pada intinya, ketika teman-teman ingin mendapatkan sesuatu, berjuanglah. Jangan pernah lelah untuk berjuang, berusaha. Karena apa yang kita tanam, itu yang kita petik. Dan kedua, teman-teman jangan pernah lupa namanya tempat pulang. Ketika rumah itu sudah menjadi rumah untukmu, rumah itu akan selalu ingat kalau dia itu selalu menjadi tempat pulang untukmu. Maka dari itu pulanglah, seperti itu. Oke teman-teman, jadi pesan moral yang mau disampaikan oleh Kak Yusfira di dalam buku ini adalah seperti peribahasa, sejauh apapun kamu berlayar, jangan lupa jalan pulang, begitu. Nah, buku berjudul Ibu Izinkan Aku Sholat di Gerejamu ini dikemas dengan sangat menarik dan kata-kata yang luar biasa ampuh untuk menyentuh hati nurani kita, sehingga pesan yang disampaikan oleh penulis dapat langsung masuk ke dalam hati nurani para pembaca gitu. Kak Yusfira juga sangat keren sekali bisa membuat sebuah karya sastra yang sebagus ini, padahal Kak Yusfira masih duduk di bangku SMA. Benar. Oke teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara nih.
Mungkin dari Kak Yusfira sendiri ada closing statement buat disampaikan kepada sahabat santri. Baik, pesan untuk teman-teman, semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan jangan pernah menyerah untuk berusaha. Sekuat apapun rintangannya, ketika kalian mau menghadapinya pasti akan bisa digapai seperti itu. Dan semoga saya dan juga penulis-penulis yang berada di luar bisa melambungkan karya dan tetap menginspirasi teman-teman di luar sana. Amin ya rabbal alamin. Amin ya teman-teman. Terima kasih kepada Kak Yusfira karena sudah meluangkan waktu dan berbagi ilmu bersama para sahabat santri. Baik, sama-sama. Sekian dari kami, saya Cindy Faiza Nabila dan bintang tamu kita Nandita Yusfira Prastika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.